Dulu, aku tuh takut banget makan telur. Bukan karena alergi atau nggak doyan, tapi karena katanya tinggi kolesterol. Satu butir telur itu udah ngasih sekitar 180 sampai 200 miligram kolesterol. Akhirnya selama bertahun-tahun, aku cuma makan putihnya aja. Kuningnya langsung dibuang. Setelah banyak baca riset maupun jurnal ilmiah, ternyata jawabannya nggak sederhana. Telur itu jahat atau telur itu aman. Ternyata telur bisa sangat bermanfaat, tapi juga bisa beresiko. Tergantung siapa yang makan, berapa banyak, dan gimana pola makannya secara keseluruhan. Akhirnya selama 1 bulan terakhir aku coba makan 4 butir telur per hari. Dan kolesterolku normal. Bahkan berat badanku menurun dari 62 ke 56. Keren ya. Ya bukan hanya karena telur sih, tapi telur menjadi pembantu dietku. Nah, makanya yuk sekarang kita bahas lebih detail manfaat dan bahaya telur bagi kesehatan. Jadi telur ini kecil, murah, tapi super padat gizi. Satu butir telur ukuran sedang mengandung sekitar 60 hingga 70 kalori dengan 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Jadi 90 hingga 97% protein telur itu gampang banget dicerna oleh tubuh. Makanya jadi salah satu makanan yang paling efektif untuk orang-orang yang mau menaikkan berat badan atau menaikkan massa otot. Nah, telur juga mengandung 4,6 gram lemak total, sekitar 1,5 gram lemak jenuh, serta 170 hingga 200 miligram kolesterol. Tapi nggak cuman itu, telur punya mikronutrien yang sangat penting. Yang pertama adalah kolin. Ya, kolin adalah nutrisi esensial yang berperan besar dalam fungsi otak, syaraf, dan metabolisme lemak. Ini penting banget untuk membentuk asetilkolin, zat kimia pada otak kita untuk daya ingat dan fokus. Mendukung perkembangan otak janin, sangat penting bagi ibu hamil. Bahkan ibu hamil yang rutin mengkonsumsi telur, itu kandungan kolinnya lebih tinggi daripada ibu hamil yang jarang mengkonsumsi telur. Membantu fungsi hati, termasuk mencegah penumpukan lemak nih di perut, serta terlibat dalam pembentukan membran sel. Nah, kadar per butir telur itu sekitar 150 miligram kolin, terutama pada kuning telur. Rekomendasi pada wanita sekitar 425 miligram dan pada pria 550 miligram. Jadi, satu butir telur aja bisa memenuhi sepertiga kebutuhan kolin harian pada wanita. Saat ini, kebanyakan orang nggak mencapai target kolin dari pola makan sehari-hari. Jadi, telur adalah solusi paling praktis untuk memenuhi kadar kolin kalian agar kesehatan otaknya optimal nih teman-teman. Telur juga mengandung tinggi vitamin D, vitamin B12, asam folat, selenium, iodium, zat besi, lutein, dan zeaxanthin yang bagus banget untuk kesehatan tubuh. Tapi kalau aku jelasin satu-satu bakal ngabisin waktu 10 menit. Kalian bisa lihat langsung di tabel ini ya. Nutrisinya, fungsi bagi kesehatan tubuh kalian, kadar dan rekomendasinya nih teman-teman. Oke, telur itu sering menjadi musuh utama kita karena banyak orang khawatir makan telur akibat kolesterolnya. Tapi seringkali kita lupa membandingkan dengan makanan lain yang sebenarnya jauh lebih beresiko bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah kita, yaitu gorengan, keripik, dan kue manis-manis. Telur satu butir itu mengandung sekitar 170 hingga 200 miligram kolesterol. Sedangkan gorengan, satu biji aja rata-rata mengandung 200 sampai 300 kalori dengan 3 sampai 6 gram lemak jenuh dan bahkan bisa mengandung lemak trans dari minyak yang dipanaskan berulang-ulang. Apalagi keripik kentang. Jajan-jajanan ciki-cikian itu ya, itu tinggi kalori, tinggi sodium, dan tinggi lemak jenuh, serta kue manis juga sama. Seringkali pakai margarin, mentega, ini tinggi akan lemak jenuh plus gula tinggi. Ya, daripada kolesterol pada telur, lemak jenuh dan lemak trans ya itu terbukti punya dampak lebih besar terhadap peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke dibandingkan kolesterol dari makanan utuh seperti telur. Jadi, makan
telur 1 sampai 2 butir per hari itu masih lebih baik daripada kalian ngemil gorengan sore-sore atau sarapan dengan ciki-cikian dan kue manis nih teman-teman. Dengan catatan ya, telurnya telur rebus, bukan telur yang digoreng pakai minyak banyak ataupun telur yang digoreng pakai mentega. Oke, sekarang kita bahas tentang telur dengan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Resiko penyakit jantung. Telur memang mengandung kolesterol tinggi, tapi riset terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak berperan sebesar lemak jenuh dan lemak trans dalam meningkatkan kolesterol darah. Apa sih bedanya kolesterol, lemak jenuh, dan lemak trans nih dok? Nah, kolesterol ini adalah zat lemak yang diproduksi tubuh dan juga ada dalam makanan hewani seperti telur, daging, udang. Tubuh kita sebenarnya butuh banget kolesterol untuk bikin hormon, vitamin D, dan sel. Tapi kalau terlalu tinggi dalam darah, bisa memicu penyumbatan pembuluh darah. Nah, lemak jenuh adalah jenis lemak padat yang banyak ditemukan pada daging berlemak, mentega, santan, dan produk olahan lainnya. Ini bisa memicu hati memproduksi lebih banyak kolesterol jahat, apalagi kalau dikonsumsi berlebihan. Beda lagi dengan lemak trans. Lemak trans ini adalah lemak buatan dari proses industri seperti margarin, minyak goreng yang digoreng berkali-kali, fast food itu bisa mengandung lemak trans tinggi. Nah, inilah yang paling berbahaya karena bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Pada banyak penelitian, mengkonsumsi 1 telur per hari pada orang sehat itu tidak meningkatkan resiko penyakit jantung. Bahkan ada beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi telur utuh ya justru memperbaiki rasio kolesterol total terhadap HDL serta indikator resiko jantung yang lebih sehat. Resiko stroke gimana nih dok? Studi observasional dan meta-analisis menunjukkan hasil yang menarik nih teman-teman. Jadi konsumsi 3 sampai 5 telur per minggu justru berkaitan dengan penurunan resiko stroke. Ya, kenapa? Karena telur ini mengandung nutrisi penting seperti lutein, zeaxanthin, kolin, dan protein yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan fungsi otak kita. Riset di Asia juga menunjukkan bahwa populasi dengan konsumsi telur sedang punya insiden stroke yang lebih rendah, terutama jika pola makannya rendah lemak jenuh dan rendah karbohidrat. Oke, tapi kalau kalian makannya tinggi lemak trans, tinggi gorengan, ya itu nggak masuk hitungan ya teman-teman. Lalu telur dengan resiko penyakit diabetes tipe 2. Ini yang menjadi kontroversial nih teman-teman. Beberapa studi observasional, terutama di Amerika ya, menunjukkan bahwa konsumsi lebih dari 7 telur per minggu itu berkaitan dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2 sebesar 40 hingga 80%. Tapi yang perlu diperhatikan adalah studi-studi ini tidak menunjukkan sebab dan akibat. Biasanya di Amerika, orang yang makan banyak telur juga mengkonsumsi makanan olahan tinggi lemak jenuh dan tinggi gula seperti brownies, cake, pizza, roti putih, mie instan. Nah, ini yang bisa jadi penyebab sesungguhnya dari diabetes. Sebaliknya, studi lain menunjukkan hal yang berbeda nih teman-teman. Jadi konsumsi 2 telur per hari selama 12 minggu itu tidak meningkatkan LDL dan malah menunjukkan penurunan resistensi insulin pada penderita dengan sindrom metabolik termasuk diabetes. Bahkan konsumsi 3 butir telur per hari tidak menaikkan kadar gula darah, insulin atau kolesterol jahat pada pasien dengan sindrom metabolik. Jadi, apakah telur bisa memicu diabetes? Jawabannya tidak secara langsung. Yang perlu diperhatikan adalah pola makan keseluruhan dan kondisi tubuh masing-masing. Kalau kalian mengkombinasikan telur dengan makanan tinggi karbohidrat, tinggi olahan, tinggi gula, maka bisa meningkatkan resiko diabetes. Nah, sekarang kita bahas nih tentang telur untuk penderita jantung, stroke, dan diabetes. Pada penderita sakit jantung, jika kalian khawatir dengan kolesterolnya bisa dibatasi 1 butir per hari. Pada penderita stroke,
Telur justru punya manfaat lebih berkat kandungan kolin dan antioksidannya. Dan dibatasin jumlahnya, jangan lebih dari 1 sampai 2 butir per hari kalau memang kalian ada riwayat kolesterol maupun tekanan darah tinggi. Dan pada penderita diabetes, nggak perlu pantang makan telur. Tapi sebaiknya dibatasi 1 sampai 2 butir per hari dan pastikan telur ini dikonsumsi dengan makanan rendah gula. Nah, kalau kalian khawatir bagi penderita jantung, stroke, dan diabetes, sebelum kalian mau diet telur, dicek dulu kadar kolesterolnya, HDL, LDL, dan trigliserida. Lalu selama 2 minggu makan telur dan dicek kembali kadarnya. Biar lebih pasti dan lebih yakin gitu loh, apakah telur ini bisa meningkatkan kadar kolesterol saya atau tidak. Yang terakhir bonus nih, telur dan berat badan serta massa otot. Ada yang penasaran gak sih kenapa kok aku bisa agak langsing? Ya karena telur nih. Jadi telur bukan hanya sumber gizi tapi juga senjata ampuh dalam mengelola berat badan dan melindungi massa otot, terutama saat diet. Beberapa studi menunjukkan bahwa sarapan dengan telur itu bisa membuat peserta mengkonsumsi kalori lebih sedikit di siang hari dibanding mereka yang sarapan dengan karbohidrat seperti bagel, roti tawar, nasi putih gitu ya. Meskipun total kalorinya sama. Jadi efek kenyang dari telur ini berlangsung lebih lama nih teman-teman. Jadi telur ini kaya protein dan rendah kalori yang membuatnya cocok bagi kalian yang pengen menurunkan berat badan tanpa kehilangan nutrisi penting. Protein tinggi pada telur juga berkontribusi pada rasa kenyang dan pengendalian nafsu makan sepanjang hari. Bahkan, pada satu penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang mengkonsumsi telur dalam diet rendah kalori mengalami penurunan berat badan lebih cepat dibandingkan yang tidak. Nah, kalau untuk massa otot gimana nih yang mau angkat beban? Ya, ternyata konsumsi telur utuh lebih efektif meningkatkan sintesis protein otot dibandingkan putih telur aja. Ini karena kuning telur mengandung lemak sehat dan mikronutrien yang mendukung pembentukan otot. Telur juga sangat cocok untuk lansia yang ingin mempertahankan massa otot serta menurunkan berat badan karena proses penuaan alami. Ya. Nah, terus gimana nih tips konsumsi telurnya aman? Lebih baik telurnya direbus, dikukus, atau diorak-arik dengan sedikit minyak. Ini lebih bagus daripada telur goreng ya teman-teman. Yang kedua, tambahkan sayuran. Nah, menambahkan serat, vitamin, ini bisa menyeimbangkan asupan lemak pada tubuh. Lalu hindari kombinasi beresiko. Triple killer kalau aku bilang ya. Telur, sosis, dan keju ini kolesterolnya tinggi dan tinggi lemak jenuh yang otomatis pasti bikin kolesterolmu naik tajam. Serta kenalilah kondisi tubuhmu. Kalau kamu punya penyakit jantung, stroke, ataupun diabetes, maka batasi konsumsi telur. Atau kalau memang ingin mencoba diet telur, lakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Lalu diet telur selama 1 minggu dan cek kolesterolnya lagi ya. Ingat, jangan hanya kolesterol total. Cek 3 kolesterol. HDL, LDL, dan trigliserida. Terus telur matang dan telur setengah matang bedanya gimana dok? Kalau telur matang itu protein putih telurnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya, sedangkan telur setengah matang, proteinnya pada putih telur itu tidak mudah kita serap, hanya sekitar 50% saja. Jadi kalau kalian mau dapat proteinnya, maka sebaiknya makanlah telur matang. Tapi kalau mau dapat nutrisi antioksidan, vitaminnya, itu makanlah telur setengah matang yang kuningnya. Nah, terus dokter kok makan 4 butir telur per hari? Iya, aku sedang menjalani diet nih teman-teman. Aku makan 4 butir telur per hari diimbangi dengan rajin olahraga sehari minimal 1 sampai 2 jam, lalu menghindari benar-benar makanan tinggi gula, tinggi karbohidrat, serta intermittent fasting. Ya, jadi aku makan 4 butir telur per hari itu dikombinasikan dengan pola hidup sehat yang otomatis bikin tubuh aku juga sehat. Kalau kalian penasaran gimana metode dietku kok bisa gitu ya selama 1 sampai 2 bulan terakhir bisa langsung singset badannya dengan telur.
telur? Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apalagi buat kalian yang membentuk massa otot, jelas membutuhkan kadar protein dan lemak yang lebih tinggi. Dan otomatis bisa mengkonsumsi telur lebih banyak tergantung dari kebutuhan kalori hariannya nih teman-teman. Tapi kalau kalian kerjaannya cuma duduk-duduk di depan meja gitu ya, nggak bergerak, ya saran aku sih ikuti saran 1 butir telur per hari. Tapi kalau memang kalian aktivitas fisik, lari, nge-gym, olahraga gitu ya, nggak ada masalah kok. Makan telur 2 sampai 4 butir per hari. Dengan catatan kondisi sehat, pola makan sehat, dan tidak ada penyakit jantung, stroke, maupun diabetes tadi. Oke? Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.